Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini kami akan membahas tentang legacy system. Apa sih legacy system itu? Menurut Kate H. Bennett, legacy system adalah sistem lama yang masih digunakan karena penting bagi organisasi tetapi sulit dipelihara atau dikembangkan karena teknologi dan strukturnya yang sudah usang. Oleh karena itu, di sini kami akan membahas lebih dalam, yaitu kami akan membahas tentang strategi menghadapi legacy system, jenis wrapping, serta level enkapsulasi wrapping. Adapun anggota kami, saya sendiri Intan Nuraini dan rekan saya Nurilmi Mufidah, Mutia Azara, serta Tiana Julianingsih. Yang pertama, kita akan membahas tentang freeze dari strategi menghadapi legacy system. Strategi freeze berarti itu perusahaan menghentikan penggunaan atau pengembangan sistem lama. Sistem tersebut tidak lagi diperbarui dan biasanya diganti dengan sistem baru. Adapun syaratnya, yaitu sistem sudah tidak relevan dengan kebutuhan bisnis, teknologi yang sudah sangat usang, biaya pemeliharaan yang terlalu tinggi, serta perusahaan sudah memiliki sistem pengganti. Adapun contoh dari penggunaan strategi freeze, yaitu perusahaan Microsoft menghentikan dukungan Windows XP pada tahun 2014, yang mana perusahaan yang masih menggunakan sistem tersebut harus pindah ke Windows yang lebih baru karena tidak ada lagi update keamanan. Yang kedua yaitu outsource, di mana strategi outsource itu berarti perusahaan menyerahkan pengolahan dan pemeliharaan sistem legacy kepada perusahaan lain yang lebih ahli atau orang ketiga. Syarat menggunakannya yaitu tim internal tidak memiliki keahlian teknologi lama, sistem masih penting untuk operasional, serta lebih murah menggunakan vendor luar daripada melatih tim sendiri. Contoh dari penggunaan strategi outsource yaitu biasanya yang sering jadi vendor itu perusahaan IBM, itu International Business Machine, di mana perusahaan yang bergerak pada berbagai teknologi dan biasanya menyewa atau menggunakan IBM sebagai vendor itu bank karena bank itu banyak menggunakan sistem mainframe lama yang berbasis COBOL dan menyerahkan pembelian tersebut kepada IBM sebagai vendor teknologinya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada carry on maintenance, yaitu strategi yang dilakukan dengan cara tetap menggunakan sistem lama dan hanya melakukan perawatan atau perbaikan kecil jika terjadi masalah. Sistem tidak dirubah secara besar karena masih bisa memenuhi kebutuhan. Adapun syarat yang digunakannya itu, yang pertama, sistem masih berjalan dengan baik. Risiko pengganti sistem terlalu besar, biaya membuat sistem baru terlalu mahal, serta perubahan kebutuhan tidak terlalu banyak. Adapun contohnya di sini ada dari perusahaan JP Morgan Chase, yaitu bank besar ini masih menggunakan sistem lama berbasis COBOL untuk mengelola transaksi per bank mereka. Walaupun teknologinya sudah sangat lama, sistem tersebut masih dipertahankan karena sangat stabil dan mampu memproses jutaan transaksi setiap hari. Jika sistem tersebut diganti sepenuhnya, risikonya sangat besar dan biaya yang dibutuhkan juga sangat mahal. Selanjutnya, ada discard and redevelop. Di sini strategi ini berarti menghapus sistem lama dan membangun sistem baru dari awal menggunakan teknologi modern. Adapun syarat yang digunakan, yang pertama, sistem lama sudah sangat sulit diperbaiki, kedua, struktur kode terlalu kompleks, yang terakhir, teknologi sudah tidak didukung lagi. Adapun contohnya, di sini ada dari perusahaan Netflix. Di sini Netflix awalnya menggunakan arsitektur monolitik, kemudian membangun ulang sistemnya menjadi microservice berbasis cloud agar lebih scalable. Selanjutnya, ada wrap, yaitu strategi yang membungkus sistem lama dengan interface baru, biasanya menggunakan API sehingga sistem lama tetap bisa digunakan oleh aplikasi modern. Adapun syarat digunakannya, yang pertama, sistem lama masih penting dan stabil. Kedua, perusahaan ingin mengintegrasikan dengan sistem baru. Dan yang terakhir, mengganti sistem secara penuh terlalu mahal. Adapun contohnya di sini dari perusahaan PayPal, di sini banyak bank membuat API untuk sistem core banking lama sehingga aplikasi mobile banking bisa tetap terhubung dengan sistem lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ada migrate, yaitu memindahkan sistem. Ini tuh strategi migrasi dilakukan dengan memindahkan legacy sistem ke platform atau infrastruktur yang lebih modern, tanpa mengubah logika utama sistem tersebut. Syarat untuk digunakannya yaitu ada sistem masih relevan untuk digunakan, infrastruktur lama sudah tidak memadai, serta ingin meningkatkan performa dan keamanan sistem. Contohnya yaitu dari perusahaan Walmart. Walmart ini memindahkan sebagian sistem IT mereka dari sistem server lokal ke platform cloud seperti Microsoft Azure. Migrasi ini dilakukan agar sistem mereka lebih fleksibel dan mampu menangani trafik pengguna yang besar, terutama saat event belanja besar seperti Black Friday. Kemudian ada jenis wrapping. Yang pertama ada database wrappers, yaitu lapisan tambahan yang memungkinkan database lama tetap digunakan, tetapi dapat diakses oleh sistem baru. Biasanya wrapper ini mengubah format query, menyediakan interface modern, serta mengubah database lama dengan aplikasi baru. Syarat digunakannya yaitu database lama masih stabil dan berisi data penting, struktur database sulit diubah, serta perusahaan ingin mengintegrasikan dengan sistem baru. Kemudian ada sistem service wrappers, yaitu sistem service wrapper ini digunakan untuk membungkus layanan sistem lama sehingga bisa dipanggil oleh sistem baru. Biasanya dibuat dalam bentuk API, web service, serta microservice interface. Syarat digunakannya yaitu sistem lama memiliki fungsi penting, sistem baru perlu memanggil layanan tersebut, serta tidak memungkinkan memodifikasi sistem lama. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Application wrappers. Application wrapper ini membungkus seluruh aplikasi lama agar bisa digunakan melalui interface baru. Biasanya dilakukan dengan pertama membuat UI baru, lalu membuat middleware, kemudian menambahkan layer integrasi. Kemudian ada syarat yang digunakan, yaitu pertama aplikasi lama masih bekerja dengan baik, yang kedua interface lama sulit digunakan, yang ketiga perusahaan ingin tampilan modern. Lalu ada level enkapsulasi wrapping. Yang pertama ada proses level, yang dibungkus adalah seluruh proses bisnis dalam sistem. Jadi sistem baru hanya berinteraksi dengan hasil dari proses tersebut tanpa mengetahui detail yang di dalamnya. Adapun karakteristiknya yaitu level paling luar, kemudian sistem lama tetap berjalan seperti biasa, dan terakhir wrapper hanya mengontrol input dan output. Lalu yang kedua transaction level. Level ini yang dibungkus adalah transaksi tertentu dalam sistem. Transaksi biasanya adalah satu kegiatan bisnis seperti transfer uang, pembelian tiket, kemudian pembayaran tagihan. Lalu ada karakteristiknya yaitu lebih spesifik daripada proses level dan sistem baru bisa memanggil transaksi tertentu. Yang ketiga, program level. Level ini wrapper membungkus program tertentu dalam sistem lama. Program adalah bagian aplikasi yang menjalankan fungsi tertentu. Adapun karakteristiknya sebagai berikut, yang mengakses program tertentu dan tidak membungkus seluruh transaksi. Keempat, modul level. Wrapper membungkus modul tertentu dalam program. Modul adalah bagian kecil dari program yang memiliki fungsi khusus. Adapun karakteristiknya yaitu lebih kecil dari program dan biasanya bagian logika tertentu. Yang kelima, prosedur level. Level ini paling dalam. Wrapper membungkus prosedur atau fungsi tertentu dalam kode program. Prosedur biasanya berupa fungsi kecil dalam program. Karakteristiknya level paling detail dan membungkus fungsi tertentu saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian.